Pernah kebayang nggak, lagi di jalan, tiba-tiba mobil atau motor cicilan Anda mau diambil paksa? Nah, tenang dulu. Aturan main soal sita-menyita ini sekarang udah berubah total loh. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal jaminan fidusia, biar Anda paham betul apa hak dan kewajiban Anda. Coba deh bayangin situasinya. Anda mungkin telat bayar cicilan sekali, tiba-tiba di tengah jalan ada yang mau narik kendaraan Anda. Sah nggak sih tindakan kayak gitu? Jawabannya sekarang udah beda banget dibanding dulu, dan ini penting banget buat Anda tahu. Oke, biar kita semua nyambung, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jaminan fidusia itu? Gampangnya begini, waktu Anda kredit motor atau mobil, secara hukum hak miliknya itu sementara pindah ke perusahaan pembiayaan. Istilahnya BPKB-nya dititipin ke mereka sebagai jaminan. Tapi barangnya, ya tetap Anda yang pakai sehari-hari. Nah, konsep inilah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, kita mundur sedikit ke belakang. Sebelum tahun 2020, ceritanya beda banget. Aturan yang lama itu ngasih kekuatan yang besar banget buat kreditur. Yuk, kita lihat seberapa sakti mereka waktu itu. Ini dia nih kalimat kuncinya dari aturan lama. Bayangin aja, selembar sertifikat jaminan fidusia itu dianggap punya kekuatan setara dengan ketokan palu hakim di pengadilan. Jadi buat kreditur, sertifikat ini udah kayak semacam kunci sakti. Nah, karena punya kunci sakti tadi, kreditur bisa melakukan yang namanya parat eksekusi. Artinya, mereka bisa langsung sita barang jaminan atas dasar penilaian mereka sendiri, tanpa perlu izin pengadilan. Cukup kalau mereka anggap debitur udah cedera janji. Makanya, nggak heran kan kalau dulu sering banget ada ribut-ribut di jalan soal penarikan paksa. Tapi, semua itu berubah. Sebuah putusan penting dari Mahkamah Konstitusi datang dan merombak total aturan mainnya, menyeimbangkan kembali posisi antara debitur dan kreditur. Ingat ya nomor dan tanggal ini, putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Januari 2020. Inilah momen yang jadi game changer yang mengubah cara kita memandang eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Tabel ini jelas banget nunjukin perbedaannya. Intinya ada dua hal besar yang diubah oleh MK. Pertama, soal cedera janji. Dulu, kreditur bisa seenaknya nentuin. Sekarang, nggak bisa. Harus ada kesepakatan dua pihak atau lewat putusan pengadilan. Kedua, soal kekuatan eksekusi. Dulu bisa langsung tarik. Sekarang, tunggu dulu, ada syaratnya. Oke. Jadi pertanyaan pentingnya, prosedur eksekusi yang benar sekarang itu gimana dong? Nah, setelah putusan MK, sekarang ada dua jalur yang jelas dan wajib kita semua pahami. Jadi, kreditor itu masih bisa melakukan eksekusi tanpa pengadilan. Tapi, ada tapinya. Dua syarat ini harus, saya ulangi, harus terpenuhi dua-duanya. Bukan salah satu tapi dua-duanya. Harus ada kesepakatan soal cedera janji dan debitur harus menyerahkan barangnya dengan sukarela. Terus gimana kalau misalnya kita sebagai debitur nggak merasa cedera janji? Atau kita nggak mau menyerahkan kendaraannya secara sukarela? Nah, disinilah pilihan jalurnya jadi penting. Ini kita sebut jalur A, atau jalan damai. Prosesnya simpel. Pertama, kedua belah pihak duduk bareng dan sepakat, oke, memang benar ada wan prestasi. Kedua, debitur dengan ikhlas menyerahkan asetnya. Kalau dua langkah ini terpenuhi, barulah kreditur boleh lanjut ke eksekusi. Nah, kalau jalan damai nggak ketemu, maka satu-satunya pilihan adalah jalur B, jalan pengadilan. Ini sifatnya wajib. Kalau kreditur nggak setuju atau nggak mau menyerahkan aset, krediturlah yang punya kewajiban untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi nggak ada lagi ceritanya main paksa-paksa di jalan. Oke, dari semua penjelasan tadi, apa sih poin-poin kunci yang harus kita ingat? Baik itu kalau posisi kita sebagai debitur maupun sebagai kreditur. Buat Anda yang jadi debitur, ini hak perlindungan utama Anda. Ingat, Anda punya hak untuk bilang tidak setuju kalau dituduh cedera janji. Kreditur sama sekali tidak boleh melakukan eksekusi paksa tanpa ada putusan pengadilan, dan penyerahan aset itu harus atas dasar kemauan Anda sendiri. Sebaliknya, untuk Anda para kreditur, aturannya juga jadi lebih jelas. Pastikan dulu ada kesepakatan soal wan prestasi. Kalau debiturnya nggak kooperatif, jangan ambil jalan pintas. Gunakan jalur pengadilan. Ini adalah cara yang paling aman dan sah secara hukum untuk melindungi hak-hak Anda. Jadi jelas ya, putusan MK ini secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan. Tujuannya tentu baik, yaitu mencari keadilan dan keseimbangan. Tapi pertanyaannya sekarang, menurut Anda, apakah aturan baru ini sudah benar-benar seimbang? Di satu sisi konsumen terlindungi, tapi di sisi lain, bagaimana dengan kepastian hukum bagi para pelaku usaha? Nah, ini jadi bahan renungan kita bersama.